Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Miss Syifa. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran kedua. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Membaca doa selesai. Oke, baik. Di pembelajaran kedua ini kita akan membahas tentang menulis surat permintaan maaf dan melakukan gerakan bertumpu. Oke, kalian buka bukunya halaman 60. Nah, di halaman 60 ini terdapat teks bacaan yang judulnya manfaat memaafkan. Ayo, kita sebagai manusia itu harus saling memaafkan ya. Jangan terlalu lama marah sama orang ya. Oke, nih di sini kalian perhatikan bukunya juga ya. Apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Jika melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf. Meminta maaf dapat menyelesaikan masalah. Dengan meminta maaf, kita juga terbebas dari rasa bersalah. Jika ada teman yang meminta maaf, kita harus memaafkannya. Saling memaafkan dapat mempererat tali persahabatan ya. Jadi, sekecil apapun kesalahan kita, meminta maaflah ya. Dan kita juga harus memaafkan teman kita. Contoh Fikal dan Willy. Awalnya baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba Fikal meminjam penghapus Willy. Nah, Fikal nggak ngomong dulu ke Willy, nggak izin dulu. Terus Willy nyariin, wah penghapus aku kemana ya, hilang ya. Nah, akhirnya Fikal baru sadar, baru minta maaf, baru ngomong ke Willy, maaf ya tadi aku minjem penghapus kamu, nggak bilang dulu. Nah, Willy langsung memaafkan, iya Fikal nggak apa-apa. Nah, itu kan adalah sikap yang terpuji, yang baik ya. Jadi harus saling memaafkan. Oke, seperti itu ya. Kemudian lanjut ke halaman yang sampingnya, halaman 61 ya. Di sini ada gambar mendiskusikan cara meminta maaf berdasarkan gambar ya. Perhatikan gambarnya. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ayo. Siapa yang bisa menceritakan dari gambar ini? Dari gambar ini nomor 1 kita bisa cerita. Anggap saja ini namanya Arfa dengan Alvaro ya. Arfa dengan Alvaro sedang bermain bersepeda bersama. Kemudian tiba-tiba Arfa terjatuh ya. Nah, sudah terjatuh nih, nomor 3 sudah terjatuh. Nomor 4-nya Arfa ditolongin oleh Alvaro ya. Ditolongin bangun dari sepedanya. Kemudian nomor 5, akhirnya Arfa dan Alvaro pulang ke menepi di tepian jalan ya. Nomor 6, Alvaro kemudian meminta maaf kepada Arfa karena sudah menyenggol sepedanya Arfa ya, seperti itu. Jadi harus berani meminta maaf ya. Sekecil apapun kesalahan kita, jangan lupa untuk meminta maaf ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, halaman 62. Jangan sampai tertinggal ya, ingat. Sambil dengerin Miss menjelaskan, kalian juga harus perhatikan bukunya ya. Buka bukunya halaman 62 ya. Di situ ada teks bacaan, judulnya menuliskan surat permintaan maaf.
Hari ini Ahmad ingin bermain sepak bola di lapangan. Ahmad akan bermain bersama teman-temannya. Setelah berpamitan, Ahmad pergi ke lapangan. Ahmad keluar rumah dengan berlari. Ia tidak sengaja menendang ember di depan rumah. Air di dalam ember tumpah membasahi teras. Ahmad pergi dengan rasa bersalah. Di sekolah, Bu Guru menyampaikan pentingnya meminta maaf. Jadi Ahmad ingin meminta maaf kepada ibunya ya. Seperti itu. Kita harus bisa mengambil sisi positif dari bacaan yang sudah kita baca tadi ya. Yang sudah Miss sering bilang, kita walaupun melakukan kesalahan sekecil apapun harus meminta maaf ya. Tuh, supaya apa? Supaya hati kita pun lega ya dan tidak ada kesalahpahaman ya, seperti itu. Jadi Miss harapkan anak-anak Miss semuanya harus bersikap puji ya, harus jujur ya. Jadi gitu. Harus berani meminta maaf ya. Oke. Kita lanjut. Di halaman 63 ya. Di halaman 63 di sini ada gambar melakukan gerakan bertumpu ya. Kalian bisa lihat gambarnya. Lihat, Ahmad sudah selesai menulis surat untuk ibunya. Ibunya juga sudah memaafkan Ahmad. Dan Ahmad terbebas dari rasa bersalah. Sekarang Ahmad ingin berlatih gerakan bertumpu dengan kursi ya. Jadi lihat, Ana memberikan contoh gerakan bertumpu kepada Ahmad. Perhatikan gambar di samping ya. Nanti coba kalian perhatikan, baca lagi langkah-langkahnya. Oke. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mr. Rico ya. Karena ini pelajaran PJOK. Oke, kita lanjut ke pembelajaran ketiga di halaman 65 ya. Buka bukunya halaman 65. Oke. Di pembelajaran ketiga ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenal lambang bilangan 21 sampai 40 ya. Kalau sebelumnya kita sudah berhitung dari 1 sampai 20, sekarang kita lanjutin dari 21 sampai 40 ya. Kemudian kita juga akan belajar ungkapan permintaan maaf dan mendata aturan bermain. Oke, perhatikan bukunya. Nah, di sini ada teks bacaan berkunjung ke rumah Ana. Hari ini, Wayan, Rasti, Ahmad, Melani, dan Titus ingin belajar kelompok di rumah Ana. Rumah Ana berada di Jalan Melati nomor 25. Mereka memperhatikan rumah-rumah yang ada di Jalan Melati. Perhatikan, di sini ada gambar denah Jalan Melati ya. Denah ini bertujuan untuk menunjukkan arah atau lokasi yang akan kita tuju ya. Di sini ada banyak sekali gambar-gambar rumah ya. Kemudian ada nomornya. Yuk, nomor 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kemudian ada 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 ya. Bukan 33, bukan 24, tapi bacanya 24 dan 33 ya. Itu baca yang benar, baca lambang bilangan yang benar ya. Nah, rumah Ana di Jalan Melati nomor 25. Berarti nomor 25 ada di sebelah mana? Ya, di sini ya. Di sebelah utara ya. Antara nomor 24 dengan 26 ya. Oke.
Lanjut lagi, buka halaman selanjutnya. Halaman 66 ya. Di sini ada gambar kubus. Jumlah-jumlah kubus, menghitung blok Dienz. Oke, kita hitung untuk jumlah kubus yang pertama, yang ini ya, nomor 1 ya. Kita hitung satu kubusnya ini, perhatikan ya. Kita hitung yang satu kubus yang ini nih. Miss kasih garis ya, yang ini nih. Satu kubus yang ini ya. Kita hitung satu per kubusnya, oke? Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini untuk satu baris kubus ini ada 9 kubus. Kita hitung yang keduanya, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti untuk untuk satu baris ini ada 10. Oke, maaf yang tadi sebelumnya baris yang pertama ini ada 10 dan baris kedua ada 10 ya. Jadi mengelompokkannya itu jadi dua kelompok ini ada 20. Oke, sekali lagi ya, Miss kasih tahu cara menghitungnya sama seperti kemarin. Kita kelompokkan. Satu kelompoknya maksimal ada 10 ya. Tadi kita sudah hitung bersama-sama. Di sini ada 2 kelompok kubus ya. Yang pertama ada 10, kemudian yang baris selanjutnya ada 10. Jadi untuk yang ini, 2 kelompok ini jumlahnya 20 ya. Kemudian di bawah sini ada sisa 1 baloknya ya. Berarti 20 ditambah 1 sama dengan berapa? Ya, 20 ditambah 1 sama dengan 21 ya. Seperti itu cara menghitungnya. Kemudian kita hitung lagi yang nomor 2 ya. Nomor 2, yang kelompok pertama, benar nggak ada 10? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Benar, kelompok 1 ada 10 ya. Kita hitung yang kelompok 2, benar nggak ada 10? Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Benar ya, jadi 2 kelompok ini ada 20 ya. Kalau yang masih bingung, Miss 20 dari mana? Dari jumlah kelompok 1 yang ini kan ada 10, kemudian yang kelompok 2-nya ada 10. Jadi 10 ditambah 10 sama dengan 20 ya. Oke. Karena 20 di sini, di bawah sini masih ada sisa kubusnya ya. Kira-kira ada berapa sisa kubusnya? Iya, benar, ada 2 ya. Jadi 20 ditambah 2 sama dengan berapa? Iya, 22. Pinter. Ya, seperti itu ya cara menghitungnya ya. Oke. Kita lanjut saja ke halaman berikutnya ya. Nah, buka halaman 71 ya. 71. Perhatikan bukunya. Melengkapi tabel dengan bilangan 21 sampai 40 ya. Nah, di sini ada tabelnya.
kita isi bersama-sama. Oke, yang masih kosong ini kira-kira yang pertama tabel yang warna putih itu bilangan berapa? Ya, isi. Sebelum 22 berarti 21. Kemudian lanjut, sesudah 22 berarti 23. Oke, 23. Kemudian sesudah 23 berapa? Iya, 24 ya. Sama-sama kita tulis ya. Jangan cuma dengerin suara Miss tapi ikutan tulis ya. Nanti kalian akan terbiasa menulis, membaca, kemudian fokus ya. Gitu. Oke, di sini sudah ada angka 25 dan 26. Kira-kira sesudah 26 berapa? Ya, 27 ya. Oke. Selanjutnya, sesudah 27 20 berapa? Pinter, 28 ya. Berarti di sini benar karena sudah ada angka 29. Berarti lanjut, sesudah 29 berapa? Oke, 30. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi mengurutkan bilangan dari 21 sampai 40 ya. Coba nanti kalian isi lagi, lanjutin ya. Isi sendiri ya, lanjutin. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, di sini yang di atas ini namanya tabel. Perhatikan halaman 72 ya di situ. Nah, selain menggunakan tabel, kita juga bisa melengkapi dengan garis bilangan. Nah, ini namanya garis bilangan ya. Garis bilangan ya. Kalau tabel seperti ini, kalau garis bilangan yang ada garisnya ya, tanda panah. Terus ada garisnya di tanda panah, ada di ke kanan dan ke kiri. Nah, itu garis bilangan ya. Mengerjakannya sama seperti tadi. Kalau sudah ada angka 25, berarti kita isi dulu. Sebelum angka 25 pastinya 24 ya. Dan sesudah angka 25 berarti berapa? 26 ya. Berarti kalian tinggal lanjutkan saja ya. Oke, seperti itu ya, sama seperti tadi. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada percakapan mempraktikkan meminta maaf ya, halaman 73 ya. Di sini ada gambar Ahmad dan Titus ya. Di sini Ahmad, maafkan aku ya, aku telah merusak rumah-rumahanmu. Kemudian iya Titus, aku juga minta maaf ya, aku telah marah kepadamu. Nah, ini adalah contoh yang baik ya. Jadi misalkan kerajinannya punya Zalfa rusak oleh Kanahaya. Otomatis Zalfa sedikit kesel. Kanahaya, karya aku kenapa dirusak? Pasti kan kesel gitu ya. Kemudian Kanahaya langsung minta maaf. Iya Zalfa, maafin aku ya, aku gak sengaja ngerusak karya kamu. Nah, itu sudah bagus ya. Artinya Kanahaya mengakui kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian Kanahaya meminta maaf, itu bagus. Nah, kemudian Zalfa meminta maaf juga. Kenapa Miss? Kan aku nggak salah. Ngapain minta maaf? Nah, Zalfa ini juga salah ya. Salahnya kenapa? Zalfa sudah marah-marah ke Kanahaya ya. Miss, kan aku yang dirusakin karya aku. Iya, tapi sebaiknya kita harus menahan emosi kita ya. Zalfa juga harus minta maaf ya. Maafin aku ya Kanahaya, aku udah marah-marah tadi. Nah,
Tuh ya, jadi kita harus saling meminta maaf dan memaafkan ya, agar hidup kita damai dan tali persahabatan kita, tali silaturahmi kita tetap terjaga ya. Jangan ada yang musuh-musuhan ya, nggak baik. Oke. Nah, di sini sudah ada melengkapi dialog. Oke, kalian baca aja sendiri. Nah, untuk tugasnya nanti Miss kasih di pembelajaran selanjutnya ya, di jam selanjutnya. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran yang tadi sudah kita belajar sama-sama cara meminta maaf yang baik, dan kita sudah sama-sama menghitung dan melengkapi bilangan dari 21 sampai ke 40 ya. Ingat pesan Miss, sekecil apapun kesalahan kita harus berani meminta maaf dan mengakui kesalahan kita. Kemudian kita juga harus mau memaafkan teman ya. Tidak boleh egois ya, harus saling memaafkan dan meminta maaf. Itu yang Miss sampaikan ke kalian ya, harus diingat. Oke, karena kita umat Islam, kalau marahan lebih dari 3 hari itu dosa. Jangankan 3 hari, cuma sejam aja marahan udah dosa, apalagi lebih dari 3 hari ya kan, makin dosa. Nah, maka dari itu kita harus memaafkan dan meminta maaf. Oke, pelajaran Miss tutup. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.